Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan sebelumnya kita telah mengkaji bahwa di antara makna dari kata ulul albab, istilah yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan kepada kita hambanya dalam Al-Qur'an, paling tidak memiliki 4 makna dalam 16 tempat di Al-Quran. Yang pertama adalah maknanya at-taqwa, yang kedua maknanya adalah tadzakkur wa tadabbur, yang ketiga maknanya adalah al-i'tibar, mengambil ibrah, dan yang keempat adalah maknanya husnul ittiba. Kita akan pelajari, mentadaburi, mendalami nilai yang pertama dari kata ulul albab, yaitu adalah at-taqwa. Ikhwatifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takwa menjadi tujuan utama kita beribadah di bulan Ramadan. Sehingga sebagaimana disebutkan oleh para ulama, momentum bulan Ramadan adalah momentum terbaik bagi orang-orang beriman. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita hambanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Tujuan utamanya jelas adalah untuk kita menjadi orang yang bertakwa, maka Allah hadiahkan pada setiap hambanya bulan Ramadan. Khotifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita merenungi makna takwa dalam bulan Ramadan, maka pertanyaannya adalah, sudahkah bulan Ramadan yang kita dapati, yang kita temui di tahun-tahun sebelumnya, sudah berapa kali kita jumpa dengan Ramadan, apakah sudah meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Takwa dalam dimensi makna yang sangat banyak sekali bagi kita orang beriman. Sudahkah bertambah baik kita? Sudahkah bertambah taat kita kepada Allah? Nah, kemudian Allah ingatkan kepada hambanya ulul albab untuk meningkatkan takwanya kepada Allah. Pertama, kita akan mendalami dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayah ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagi kalian dalam syariat al-qisas, syariat yang Allah tetapkan, hukuman bagi orang yang melakukan tindak pidana berupa al-qatl, membunuh muta'ammidan secara sengaja, maka Allah hadirkan syariatnya yang mulia, yang ini menjadi sebuah keadilan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil untuk menghargai apa? Hayah, kehidupan. Dalam maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat, disebutkan pula oleh para ulama, di antara tujuan syariat itu adalah untuk menjaga keberlangsungan kehidupan seorang hamba, seorang mukallaf. Maka di dalam maqasid yang paling mendasar disebut dengan doruriyah, ada 5, doruriyatul khamsah. Yang pertama ada hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Yang ketiga ada hifdzul akal, menjaga akal pikiran. Nah, kita masuk tadi ulul albab ya. Yang keempat hifdzun nasl, menjaga keturunan. Dan yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, maka masuk dalam pengertian maqasidus syariah di penjagaan yang paling mendasar bagi seorang hamba ada hifdzun nafas, menjaga jiwa. Seorang mukmin sangatlah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita, supaya seorang hamba yang Allah gerai dengan kata ya ulil albab, Allah serukan, wahai orang-orang yang berakal, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, menghargai hayah, kehidupan. Khotifillah yang dirahmati Allah, begitu nikmat sekali kehidupan yang Allah berikan pada kita orang-orang beriman. Dengannya kita bisa mengambil banyak sekali apa yang Allah karuniakan kepada kita berupa kenikmatan. Dan dalam kehidupan adalah kenikmatan terbesar bagi seorang hamba untuk menjadi sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia,
dan sebaik-baik orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam takwanya. Maka untuk itu kita memikirkan betapa dahsyatnya setiap syariat yang Allah turunkan. Tidak ada satupun syariat yang Allah turunkan kecuali Allah berikan tujuan, kecuali ada maksud kebaikan. Kalau dalam ringkasnya di ilmu maqasidus syariah menyebutkan syariat yang Allah turunkan itu adalah jalbul masalih, mendatangkan maslahat kepada manusia, wadaf'ul mafasid, dan menghilangkan, mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Ini makna takwa yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 179. Makna takwa yang kedua dalam Quran surah Al-Baqarah 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan tidaklah kamu melakukan kebaikan kecuali kebaikan itu Allah mengetahuinya. Allah tahu setiap kebaikan yang diperbuat oleh hambanya. Wa tazawwadu, dan berbekalah kalian semua, kata Allah, fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku, kepada Allah, hai ulul albab, orang-orang yang berakal. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 197 surah Al-Baqarah ini menerangkan tentang ibadah haji. Di antara bekal yang mesti dibawa oleh seorang hamba yang melaksanakan syariat rukun Islam yang kelima, naik haji, beribadah haji ke Baitullah, maka bekal utamanya adalah takwa. Tapi kemudian para ulama menerangkan bahwa makna dari ayat ini juga keumuman. Bekal utama seorang hamba bukan hanya perjalanan ibadah haji, tapi perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, karena al-hayah rihlatun ilallah. Kehidupan itu adalah perjalanan menuju Allah. Apa bekal seorang hamba untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka bekal utamanya adalah at-taqwa. Allah ingatkan di akhir ayat, wattaquni, bertakwalah kepadaku ya ulil albab, hai orang-orang yang berakal. Supaya kita bersiap dengan bekal terbaik menghadap Allah, karena kita orang-orang yang berakal. Kemudian ikhwati fillah yang dirahmati Allah, tempat yang ketiga dari makna takwa dalam kata ulul albab adalah firman Allah di Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la yastawil khabithu wat thayyib. Katakanlah tidak sama antara al-khabith yang buruk, wat thayyib dan yang baik. Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun yang buruk-buruk itu, yang hobis-hobis itu karena kasroh, banyaknya, ya, kuantitasnya, jumlahnya itu a'jabaka, membuatmu tertarik, membuatmu takjub. Ya. Ketika Allah sampaikan, meskipun yang buruk itu banyak jumlahnya dan membuat engkau tertarik, ingat tidak sama antara yang baik dengan yang buruk. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah ya ulil albab. Allah panggil lagi kita, hai ulul albab, orang-orang yang berakal, la'allakum tuflihun, supaya kita jadi orang yang beruntung. Yukhati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman ini begitu banyak kita dapati ya dalam kehidupan di sosial media maupun di dunia nyata, bagaimana apa yang terjadi di sekitar kita itu bisa saja al-khabith, ada yang buruk, atau juga ada yang at-thayyib, yang baik. Kembali bagaimana kita setiap hamba memaksimalkan akal kita untuk bisa membedakan. Karena di antara fungsi akal disampaikan ya di muqaddimah di awal, yaitu dia bisa membedakan akal itu bainal khabith wat thayyib, yang buruk dan yang baik, bainasyarr wal khair, antara yang buruk dengan yang baik, bainal haq wal batil, bahkan lebih dahsyat daripada itu, mana yang al-haq, mana yang al-batil. Untuk apa? Doa kita kepada Allah, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami, arina, dari kata ro'a ya, tunjukkan, jadikan pandangan kami ini kepada yang hak itu hak, supaya kita mengikutinya. Wa arinal
batila batila, tunjukkan pada kami kalau yang batil itu batil, warzuqna istinabah, dan kita bisa menjauhinya. Nah, itu semua selain kita mendekat kepada Allah, tentunya kita maksimalkan fungsi akal kita. Dan kita harus bisa membedakan mana yang toyib, mana yang hobis. Jangan silau, meskipun yang hobis itu jumlahnya banyak. Jangan terpukau kalau yang jumlahnya banyak itu adalah yang terbaik. Enggak, belum tentu. Maka ikhwati fillah yang dirahmati Allah, makna takwa yang ketiga dalam Quran surah Al-Maidah ayat 100 ini sungguh luar biasa. Kita orang-orang beriman harus senantiasa memegang firman Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memaksimalkan akal. Yang keempat, di antara makna takwa dari kata ulul albab ada dalam Quran surah At-Tolaq ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adallahu lahum adzaban syadida." Allah siapkan bagi mereka azab yang pedih. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, hai ulul albab, orang-orang berakal. Alladzina amanu, yang mereka beriman, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian dzikra, peringatan. Termasuk ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ketakwaan kita sebagai ulul albab bahwa kita menjadi orang-orang yang peka terhadap setiap sinyal, peka terhadap setiap warning, peka terhadap setiap peringatan, dzikra yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran, jadikan itu sebagai sebuah pengingat. Kenapa? Karena pengingat itu penting bagi setiap orang beriman. Fadzakir, maka berikanlah peringatan. Fa inna dzikra, karena sungguh peringatan tanfaul mu'minin, bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Inilah di antara 4 ayat makna takwa dari kata ulul albab. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.